bagian 2. Jadi perubahan kepemilikan kalian ketahui terdiri dari 2 sesi, yaitu minggu lalu sudah kita bahas yang saya rasa cukup kompleks, dan hari ini yang saya rasa tidak terlalu kompleks gitu. Jadi memang perubahan kepemilikan parent ini dapat di-trigger oleh banyak sekali hal, gitu ya. Bisa jadi memang parent belinya sedikit demi sedikit, gitu. Sehingga dari awalnya tidak punya pengendalian hingga dia memiliki pengendalian. Lalu yang kedua adalah yang sudah dipelajari minggu lalu, perubahan kepemilikan itu karena parent menjual. Gitu. Ketika parent menjual sahamnya dia, tentu saja persentase kepemilikannya akan berubah. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar bagaimana kalau perubahan kepemilikan itu kasusnya ada 2 atau skenario-nya 2. Yang pertama, sampai menyebabkan parent kehilangan kendali, dan yang kedua adalah kalau tidak menyebabkan parent kehilangan kendali. Dan 2 hal tersebut kan berbeda ya cara menghitungnya. Cara menghitungnya berbeda. Selain itu perubahan kepemilikan juga dapat disebabkan karena adanya aksi-aksi yang dilakukan oleh si anak. Gitu. Jadi bukan hanya action-nya parent yang dapat men-trigger perubahan kepemilikan, namun juga action yang dilakukan oleh subsidiary. Selama ini kita mengasumsikan bahwa subsidiary itu nilai common stock-nya tetap. Ya. Jadi dari tahun pertama ketika diakuisisi, tahun kedua, tahun ketiga, itu kalian sudah pernah menyelesaikan semua worksheet-nya, itu asumsinya adalah nilai common stock-nya si subsidiary sama. Jadi subsidiary tidak menerbitkan saham yang baru. Gitu. Nah, namun dalam prakteknya sangat lazim sekali apabila subsidiary atau anak menerbitkan saham yang baru. Tapi tentu saja karena dia dikontrol oleh parent, ketika si subsidiary ini ingin menerbitkan saham yang baru, dia akan berkonsultasi dulu kepada parent. Jadi semua semua keputusan akan didirect oleh parent selaku pemegang kendalinya gitu. Apabila memang si subsidiary ini menerbitkan saham yang baru, nah tentu saja kan persentase kepemilikan parent akan berubah. Either itu misalnya parent ikut membeli, gitu ya, atau semuanya dibeli oleh NCI. Itu persentase kepemilikan parent akan berubah, kecuali kalau memang ketika anak ini menerbitkan saham yang baru, parent lalu mengeksersis haknya untuk membeli terlebih dahulu untuk dapat mempertahankan persentase kepemilikannya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, nanti bisa tetap persentase kepemilikannya parent. Tapi kalau misalnya parent tidak beli, artinya semua saham baru dibeli oleh NCI, ini tentu saja persentase kepemilikan parent akan berubah. Atau misalnya ketika si subsidiary menerbitkan saham yang baru, semua dibeli oleh si parent, gitu ya, yang baru ini, nah tentu saja juga kepemilikan parent akan berubah. Gitu. Lalu selain itu juga yang dapat menyebabkan adanya perubahan dalam hal ini nilai investasi ya, bukan perubahan persentase kepemilikan adalah kalau subsidiary ada transaksi treasury stock. Artinya saham yang sudah beredar sebagian ditarik lagi sama dia. Nah, itu juga akan menyebabkan nilai investasinya parent akan berubah meskipun secara persentase kepemilikan tidak berubah gitu. Oh, berubah ya? Kayaknya akan berubah deh. Ya, akan berubah juga kalau seperti itu kasusnya. Nah, oke, dengan demikian ini adalah agenda terakhir kita di mata kuliah AKL. Yang pertama, pembelian saham yang tidak memengaruhi kendali dari NCI. Jadi artinya si parent ini membeli saham dari NCI dan yang awalnya dia punya pengendalian, tetap punya pengendalian. Bedanya ini dengan materi minggu lalu adalah kalau materi minggu lalu kita ada piecemeal acquisition ya. Jadi pembeliannya itu awalnya sedikit-sedikit, lama-lama dia punya kendali. Nah, kalau di agenda yang hari ini, parent sudah punya kendali, lalu dia beli lagi saham dari NCI. Nah, itu adalah agenda yang pertama. Lalu agenda yang kedua adalah bagaimana kalau sampai anak menerbitkan saham, seperti yang tadi saya katakan. Nah, bagaimana nanti akan mempengaruhi kepemilikannya si parent. Either nanti saham yang baru itu dibeli semua oleh parent, atau saham yang baru itu nanti semuanya dibeli oleh NCI. Kira-kira seperti apa efeknya terhadap parent, gitu ya. Nah, agenda terakhir adalah bagaimana apabila ada transaksi saham treasury oleh anak. Ini artinya anak perusahaan membeli kembali beberapa lembar saham yang sudah beredar. Jadi ini ada treasury stock ya.
Oke, kita masuk ke agenda pertama, ini pembelian saham tambahan oleh induk dari NCI. Nah, pembelian saham yang ini tidak memengaruhi kendali. Jadi, yang awalnya parent sudah punya kendali, ditambah lagi sama dia. Ya, artinya persentase kepemilikannya semakin bertambah. Kalau ada kasus seperti ini, maka kita memperlakukannya sebagaimana transaksi ekuitas, di mana tidak akan ada pencatatan keuntungan atau kerugian. Nah, selisih antara harga yang dibayarkan oleh parent, ya, dengan ekuitas S yang diperoleh akan dicatat sebagai penyesuaian di additional paid-in capital. Karena ini merupakan transaksi ekuitas, tadi nggak ada gain atau loss yang diakui, maka apabila terdapat perbedaan antara harga yang diberikan oleh parent kepada NCI gitu ya, dengan nilai ekuitas S yang diperoleh kan tentu saja di tanggal ketika si parent itu membeli dari NCI sudah akan ada berapa nilai ekuitasnya si anak gitu ya. Nanti akan dihitung berapa nilai ekuitas yang diperoleh dari hasil pembelian tersebut. Nah, nanti kalau ada selisihnya, itu kita akan sesuaikan ke additional paid-in capital. Bisa kredit atau debit, tergantung nanti selisihnya itu nilainya negatif atau positif. Oke, ini adalah ilustrasi satu untuk pembelian saham dari NCI. Misalnya pada 1 Januari 2020, P membeli 70% saham S senilai 720.000 secara tunai. Nilai wajar dari aset neto S yang dapat diidentifikasi adalah 960.000. Nilai wajar dari kepentingan non pengendali adalah 420.000. Nah, dengan demikian, kalau kita hitung tadi kan nilai yang dibayarkan S 720.000, lalu nilai wajar NCI 420.000, nah berarti nilai totalnya si S itu adalah 720.000 ditambah 420.000. Itu. Selama ini kita tidak pernah mengetahui berapa nilai wajar dari NCI, gitu ya. Sehingga kalau kita mau menghitung berapa total nilai S, kita akan bagi 720.000 dengan 70%. Nah, dalam hal ini kita sudah dikasih gambaran berapa nilai wajar dari kepentingan non pengendali, sehingga kita tambahkan itu untuk mendapatkan total nilai S. Nah, sehingga dari transaksi tersebut akan timbul goodwill sebesar 180.000, yaitu tadi saya katakan total nilai S yang terdiri dari 720.000 ditambah 420.000 dikurangi dengan nilai wajar aset neto S 960.000. Nah, ini goodwill-nya 180.000 ya. Itu transaksi di tanggal 1 Januari 2020. Lalu di akhir tahun, P membeli lagi 10% saham S dari NCI sebesar 170.000. Nilai tercatat aset neto S pada saat itu adalah 1.070.000. Pertanyaannya, berapa saldo NCI pada akhir tahun 2020 dan bagaimana P memperlakukan tambahan perolehan kepemilikan saham tersebut? Dapat dilihat di sini ya, P awalnya sudah punya 70%, lalu dia beli tambahan 10%. Gitu. Sehingga pada akhirnya nanti kepemilikannya P adalah 80%. Jadi awalnya dia punya kendali, dia tetap memiliki kendali atas S dengan persentase yang lebih tinggi. Kita akan hitung dulu berapa saldo NCI di tanggal penjualan, gitu ya, di tanggal si P beli dari NCI tersebut. NCI 1 Januari 2020 adalah 420.000. Ditambah bagian NCI atas kenaikan aset neto. Tadi kan di akhir tahun aset netonya 1070. Ini 1070 dikurangi 960.000 dikali 30% sebagai kepemilikannya NCI untuk tahun 2020. Yaitu 33.000 ya. Sehingga ini ditambahkan dapatlah saldo NCI per 31 Desember sebelum NCI jual ke parent adalah 453. Lalu parent membeli 10%, 10 dari 30%. Kita akan hitung berapa nilai tercatat NCI yang dibeli oleh P, yaitu 10% dibagi 30% atau sepertiga, dikali 453.000, yaitu 151.000. Nah, ini nilai tercatat sahamnya ya. Saldo NCI akhir setelah nanti dibeli oleh parent adalah 302.000.
Lalu bagaimana menghitung keuntungan atau kerugian yang nantinya akan masuk ke dalam additional paid in capital gitu. Jadi disebut keuntungan atau kerugian sebenarnya juga kurang tepat ya, karena ini tidak akan menimbulkan kerugian ataupun keuntungan, tapi artinya ini yang nanti akan menyesuaikan ke additional paid in capital. Tadi nilai wajar imbalan yang diberikan adalah 170.000 ini ya. Jadi parent memberikan 170.000 ke NCI ya untuk memperoleh 10% kepemilikannya NCI. Sementara tadi kita sudah hitung nilai tercatat saham NCI yang dibeli oleh P 151.000. Nah, kita bisa lihat nih nilai wajar imbalannya atau yang dikasih ke NCI lebih tinggi daripada yang didapatkan oleh parent. Itu 151. Sehingga di sini muncul yang disebut sebagai dalam tanda petik kerugian. Nah, kerugian ini tadi tidak masuk ke dalam income statement ya, tapi dia akan menyesuaikan ke additional paid in capital. Tuh. Jadi di sini artinya adalah P membeli saham dari NCI dengan harga yang lebih mahal atau harga premium. Sehingga di tanggal ketika P membeli dari NCI, jurnalnya adalah seperti ini. Investment in S, ini sesuai dengan berapa yang dia peroleh ya, nilai tercatat saham yang dia peroleh itu 151.000. Lalu debitnya additional paid in capital tadi untuk menggambarkan yang 19.000 yang saya katakan dalam tanda petik adalah kerugian. Cash-nya yang diberikan parent kepada NCI adalah 170.000. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu untuk ilustrasi 2, ini mirip seperti yang tadi, namun ini yang agak berbeda nih, ada goodwill di sini. Ada goodwill di sini kok tadi tidak ada goodwill kalau nggak salah ya. Ini tadi ada juga tapi nilainya berbeda. Oke, ada goodwill 40.000 di sini, lalu P di akhir tahun beli lagi sama seperti tadi 10% ya, nilainya 100.000. Nah, kalau tadi nilai pembeliannya 170.000. Kalau di ilustrasi 2 ini nilai pembeliannya adalah 100.000. Jadi perbedaannya di situ. Tuh. Nilai tercatat aset neto PTS pada waktu itu adalah 1.070.000, ini sama seperti yang tadi figurnya. Pertanyaannya lagi-lagi berapa saldo NCI di akhir 2020 itu ya. Lalu bagaimana P memperlakukan tambahan perolehan kepemilikan tersebut. Nah, ini oke. Nah, ini juga bedanya adalah kalau di transaksi yang awal tadi, ilustrasi yang awal tadi, kita mengetahui berapa nilai wajar NCI. Kalau ini tidak diketahui, jadinya kita menghitung seperti kita menghitung biasanya ya, berapa nilai total S, lalu dari nilai total S itu berapa bagiannya NCI. Nah, sehingga di tanggal akuisisi nilai bagiannya NCI adalah 300.000, yaitu 30% dikali 700.000 dibagi 70%. Nah, ini adalah menggambarkan nilai total S. Tuh. Lalu bagian NCI atas kenaikan aset neto nih masih sama seperti tadi ya. Sama seperti tadi, 33.000 di sini nilainya. Jadi nilainya NCI adalah 333.000 sebelum P membeli dari NCI. Nah, P membeli 10%-nya atau sepertiganya. Yang didapatkan oleh P adalah 111.000. Tuh. Sehingga saldo NCI untuk akhir 2020 setelah pembelian oleh P adalah 222. Nah, di sini kelihatan bahwa P membeli saham dari NCI dengan harga yang lebih murah. Tadi kan dia membeli dengan harga 100.000 ya. Sementara yang dia peroleh adalah 111.000. Nah, sehingga akan ada keuntungan sebagai penambah ekuitas sebesar 11.000. Ingat, APIK yang ada di sini adalah APIK punyanya si parent, bukan APIK-nya subsidiary, karena ini merupakan jurnalnya parent. Tuh, ini adalah jurnalnya parent. Artinya nanti kalau kalian diminta untuk misalnya disajikan worksheet, lalu disembunyikan angka additional paid in capital-nya parent, kamu bisa hitung. Gitu. Bisa hitung sendiri. Nanti juga saya akan kasih tahu kalau angka EPIK itu punyanya si anak, bukan punyanya parent. Nah, kalau jurnal dibuat oleh parent, tentu saja nilai APIK yang tertera adalah punyanya parent. Tapi kalau jurnal itu dibuat oleh subsidiary dan di situ ada additional paid in capital, maka additional paid in capital-nya adalah punyanya subsidiary. Itu kurang lebih seperti itu. Di sini jurnalnya adalah investment in S 111.000 sesuai yang diperoleh tadi, gitu ya.
yang diperoleh oleh parent. Lalu additional paid-in capital-nya di sisi kredit 11.000 dan ada cash sebesar 100.000. Ini sesuai yang dibayarkan kepada NCI. Oke, untuk agenda pertama bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Masih mudah kan konsepnya, jadi tidak terlalu sulit. Nah, dari tadi ada note-note di sini ya, tidak ada penyesuaian goodwill atas transaksi ini. Karena di sini kan dia awalnya punya kendali, terus tetap punya kendali, jadi goodwill tidak akan terpengaruh. Yang akan menyebabkan adanya goodwill lagi kalau misalnya transaksi sama seperti yang minggu lalu, ada piecemeal. Nah, ketika ada piecemeal transaction yang awalnya tidak punya kendali sampai dia memiliki kendali, nah itu baru dia akan melibatkan goodwill. Gitu. Meskipun kalian mengetahui bahwa yang namanya goodwill itu hanya akan muncul di jurnal eliminasi, artinya dia dimunculkannya di jurnal eliminasi. Parent dalam hal ini tidak pernah mencatat goodwill sama sekali. Gitu. Nah, kalau transaksinya seperti yang kita bahas hari ini, itu tidak ada pengaruhnya terhadap goodwill. Agenda kedua adalah penjualan saham tambahan oleh anak. Ini artinya si anak ini menerbitkan saham baru, gitu ya. Dia menerbitkan saham baru. Alasan anak kenapa dia menerbitkan saham baru adalah untuk memperluas ekspansi bisnis atau tentu saja ketika dia membutuhkan uang tambahan. Gitu ya. Ketika dia membutuhkan modal tambahan untuk mendanai sebuah investasi atau melakukan ekspansi tadi, maka di sini dia akan meminta izin parent untuk menerbitkan saham tambahan. Kalau parent bilang oke, ini memungkinkan, nah baru anak akan menerbitkan saham tambahan dan dijual. Penjualannya itu juga dapat dilakukan kepada parent atau dapat dilakukan kepada NCI. Jadi artinya anak menerbitkan saham baru. Di sini parent punya pilihan mau beli atau enggak, gitu. Dia bisa beli untuk mempertahankan kepemilikannya saja, atau dia beli untuk menambah kepemilikannya. Nah, itu juga bisa seperti itu. Gitu ya. Dampak penerbitan saham tambahan adalah yang pertama, kalau memang parent tidak beli sama sekali saham tambahan oleh anak, dan misalnya anak menerbitkan saham tambahan cukup banyak, ini parent bisa hilang kendali. Jadi parent dapat kehilangan kendalinya ke anak apabila memang ketika si anak itu menerbitkan saham tambahan dan parent tidak beli, gitu ya. Ini kita sebut sebagai deemed disposal. Dalam hal ini induk berarti tidak menggunakan preemptive right-nya untuk membeli saham tambahan. Preemptive right artinya sebelum si anak itu menjual ke publik, ini akan ditawarkan dulu kepada parent, mau nggak beli, gitu ya. Itu preemptive right untuk parent karena dia memiliki kendali. Parent ini memiliki kepentingan yang sangat besar kepada anak, sehingga preemptive right ini akan ditawarkan dulu kepada parent, gitu. Selain itu juga bisa jadi NCI menebus hak stock warrant atau stock option-nya langsung semuanya sehingga parent nggak kebagian, itu juga dapat terjadi. Jadi artinya ketika anak ini menerbitkan saham baru, akan ada kemungkinan parent kehilangan kendali. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah kemungkinannya parent tidak hilang kendali. Gitu. Oke, jadi ada dua itu. Parent tidak hilang kendali bisa jadi karena memang pertama saham yang diterbitkan tidak terlalu signifikan. Nah, itu bisa jadi seperti itu ya. Atau yang kedua adalah apabila ketika si anak menerbitkan saham baru, parent ikutan beli. Nah, itu dia tidak menyebabkan hilangnya kendali. Oke, yang pertama ilustrasi deemed disposal, artinya si parent akan kehilangan pengendaliannya dia ya, akibat adanya penerbitan saham yang baru. PTP memiliki 600.000 dari 1 juta lembar PTS yang beredar. Ini artinya dia memiliki 60% kepemilikan. Nilai tercatat aset neto PTS sebesar 120.000 dan goodwill yang dialokasikan kepada PTP adalah 15.000. PTS menerbitkan 50.000 lembar saham tambahan kepada investor baru senilai 80.000, yaitu sepertiga dari kepemilikannya dia. Tuh. Tadi kan dia punya 60%. Dia jual berarti sepertiganya. Dia menjual, si anak ini menerbitkan sepertiga kepemilikan parent.
Dan misalnya parent nggak beli, ini artinya dia akan kehilangan sepertiga kepemilikannya. Dari 60% itu menjadi 40%. Nah, kelihatan ya, 60% dia masih punya kendali, lalu setelah si anak menerbitkan saham yang baru, which is sepertiga porsinya si P, maka setelah itu selesai, P kepemilikannya tinggal 40%. Berarti sudah tidak punya pengendalian lagi. Tuh. Berapakah keuntungan atau kerugian bagi P atas transaksi ini? Kita akan hitung dulu berapa kepemilikan yang baru tadi ya, tadi 40%. Dapat dihitung juga dari berapa lembar saham yang dimiliki. Awalnya PTS ada 1 juta saham yang beredar. Lalu dia nambah 500.000. Itu ya, 500.000. Kayaknya ada yang salah di sini nih. Oke. Sehingga jumlah saham yang saat ini beredar 1.500.000. Ini harusnya 500.000. Saham yang dimiliki P adalah 60%. Jadi kepemilikan ini benar nggak kepemilikannya? Tadi angkanya salah. Oke, ini benar ya. Berarti ini 500.000. Kepemilikan P yang baru adalah 40%. Tuh. Nah, ini mungkin agak-agak rancu jadinya kalau kayak gini. Ini saya hapus aja. Oke. Nanti kamu sesuaikan juga ya di yang kamu miliki. Ini 500. Ya. Oke, ini dia. Jadi sekarang P memiliki 40%-nya. Kelihatan bahwa dia sudah kehilangan pengendalian dari sini ya. Nah, kita akan hitung berapa keuntungan atau kerugian atas DIM disposal ini. Kepemilikan PTP setelah penerbitan adalah 90.000, dihitung dari ini ya, 40% dikali nilai tercatat PTS. Oke. Ini dia 120.000 ditambah porsi goodwill-nya. Ini 15.000, tapi tidak full. 40/60% dikali 15.000. Karena sekarang kepemilikan P kan sudah tidak 60% lagi. Gitu ya. Nah, ini porsi goodwill-nya. Jadi, dapatkanlah 90.000. Nah, lalu kepemilikan PTP sebelum penerbitan, jadi sebelum penerbitan yang baru, tadi 60% dikali 120.000, ini dia, 120.000, ditambah 15.000 atau porsi goodwill-nya dia. Tuh. Sehingga kita dapat lihat di sini ya, bahwa setelah penerbitan saham yang baru, justru ada peningkatan. Nah, peningkatan nilai investasinya dia sebesar 3.000. Sehingga ini kita akui sebagai gain. Jadi di sini agak lucu. Parent tidak terlibat sama sekali dengan transaksi ini, tapi dia tiba-tiba mencatat gain. Gitu ya. Karena di sini kita lihat ada beberapa hal yang dapat merubah investasinya parent. Pertama, persentase kepemilikan dia berubah, gitu ya. Nah, tentu saja, dan yang kedua, karena perubahan persentase kepemilikan itu, dia ekuitasnya juga akan berubah. Nah, 80.000 ini adalah nilai yang baru, tambahan saham yang diterbitkan oleh si anak. Jadi sekarang nilai ekuitasnya PTS bukan hanya 120.000 saja, tapi karena dia sudah menerbitkan saham baru, maka itu akan ditambah dengan hasil penerbitan saham baru, yaitu 80.000. Nah, gimana kalau nanti kasusnya misalnya diketahui, nilai par sahamnya sekian, gitu ya, lalu diterbitkan baru, dijual sekian, maka angka berapa yang harus masuk ke sini? Nah, angka yang harus masuk adalah sesuai dengan harga yang diterima oleh si anak. Karena di situ kan, kalau misalnya harga saham yang baru diterbitkan di atas par, maka anak akan mencatat additional paid-in capital, ya, atau share premium. Nah, kalian ingat-ingat bahwa yang namanya additional paid-in capital atau share premium itu juga merupakan bagian ekuitasnya anak. Oke, jadi kenapa sih di sini lucu sekali, parent tidak terlibat sama sekali, namun dia mencatat gain. Nah, karena tadi saya katakan, pertama, persentase kepemilikannya dia berubah.
atas adanya penerbitan saham yang baru ini. Dan yang kedua adalah nilai ekuitasnya si S berubah. Dalam hal ini bertambah karena dia menerbitkan yang baru sahamnya. Nah, penambahannya sebesar apa? Nah, sebesar nilai yang diterima oleh S. Karena nilai yang diterima oleh S itu terdiri dari par value sahamnya ditambah additional paid-in capital. Dan dua hal itu akan masuk sebagai perubahan ekuitas. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga di sini parent akan mencatat investment in S sebesar 3.000 karena tadi nilai investasinya dia setelah si anak ini menerbitkan saham yang baru meningkat menjadi 90.000 gitu ya, dari awalnya 87.000, dan di sini ada gain on disposal sebesar 3.000. Jadi meskipun dia turun persentase kepemilikannya, namun nilai investasinya justru naik atau saldo investasinya naik. Nah, kira-kira seperti itu. Gimana untuk dim disposal, ngerti atau enggak? Ibu izin bertanya, Bu. Silakan. Yang 87.000 ini bukan nilai tercatat investasinya di buku P kan, Bu? Iya, nilai tercatat. Tapi di sini kan ada goodwill. Berarti Goodwill kalau pun, misalkan di soal diketahui nilai tercatat investasi sebelumnya, itu berarti langsung dimasukin di sini ya, Bu? betul. Betul. Terima kasih, Bu. Nah, karena nilai investasi yang dicatat oleh si parent kan sudah mencerminkan goodwill. Ya kan? Sebenarnya kan belajar bahwa perolehan parent itu akan menjadi saldo awal dari investasi, dan di angka perolehan itu sudah terkandung goodwill dan juga mungkin excess value yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai buku ekuitasnya anak dengan nilai tercatat ekuitasnya anak. Jadi memang sudah terkandung dalam angka investmentnya si parent. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Jadi benar sekali tadi ya, jadi kalau di soal misalnya diketahui ada nilai tercatat investasinya parent, di tanggal ketika si subsidiary menerbitkan saham yang baru, ya pakai angka yang itu. Gitu. Oke, ini dia. Nah, tadi kasusnya adalah dim disposal, yaitu si anak menjualnya semuanya kepada NCI sehingga si parent kehilangan kendali. Nah, kasus yang sekarang adalah bagaimana kalau ketika si anak itu menerbitkan saham tambahan, lalu anak jual kepada induk. Tuh. Nah, misalnya ini kasusnya adalah kayaknya semuanya dibeli induk ya, tapi kita lihat nanti. Apabila saham tambahan anak langsung dijual kepada induk, ini tentu saja akan meningkatkan persentase kepemilikan induk. Dan induk tidak kehilangan pengendaliannya, karena tentu saja akan jadi bertambah ya persentase kepemilikannya. Penyusunan laporan konsolidasi akan disesuaikan dengan persentase kepemilikan yang baru. Nah, ini mirip seperti kasusnya kalau dia jual di tengah tahun. Gitu. Nah, gitu ketika bikin laporan konsolidasi kan kita hitung dulu yang sebelumnya kepemilikannya berapa, lalu setelah dijual di mana kepemilikannya berubah persentasenya, maka akan menggunakan persentase kepemilikan yang baru. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau transaksi ini terjadi di akhir tahun, misalnya si induk belinya di akhir tahun, maka untuk tahun tersebut masih menggunakan persentase kepemilikan yang lama. Gitu ya. Namun untuk tahun selanjutnya baru dia akan pakai persentase kepemilikan yang baru. Gitu. Kalau dia belinya awal tahun, nah berarti untuk tahun tersebut sudah pakai persentase kepemilikan yang baru. Jadi tolong dilihat nanti bagaimana timingnya. Oke, ini ada dua skenario. Yang pertama adalah apabila harga jual saham tambahan sama dengan nilai tercatat atau book value investasi. Jadi harga jual sahamnya sama dengan nilai tercatat investasinya. Maka di sini kenaikan akun investment di S akan sama dengan kenaikan ekuitas anak. Ya. Dan bagian NCI atas ekuitas anak juga tidak akan berubah meskipun persentase kepemilikannya berubah. Karena di sini harga jualnya sama persis seperti nilai tercatat investasinya.
Bagaimana kalau harga jual saham tambahannya tidak sama dengan nilai tercatat investasi? Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, gitu ya. Nah, apabila harga jual tambahannya ini tadi berbeda dari nilai tercatat investasi, maka nilai investasi induk akan meningkat sebesar bagian ekuitas anak yang diperoleh. Oke. Nah, dan bagian NCI atas ekuitas anak juga harus disesuaikan. Kenapa? Karena nilai ekuitas anak ini sudah berubah. Nah, sehingga bagiannya S ini, bagiannya NCI harus disesuaikan juga, ya. Selisih antara harga jual saham tambahan dengan bagian ekuitas yang diperoleh itu adalah sama dengan penyesuaian bagian untuk NCI. Akan masuk ke additional paid-in capital. Tidak seperti dim disposal tadi ya. Tidak seperti dim disposal di mana nanti kalau sampai ada perbedaan antara berapa nilai investasi dia yang baru dengan nilai investasi dia yang lama, itu masuknya ke gain atau loss. Nah, kalau ini selisih antara harga jual saham tambahan dengan bagian ekuitas yang diperoleh oleh si P, ini masuknya ke additional paid-in capital. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung masuk ilustrasi saja ya. Misalnya di sini PTP membeli 16.000 lembar saham PTS dengan par $10 senilai 240.000 pada tanggal 31 Desember 2020. Atas transaksi tersebut P menguasai 80% kepemilikan PTS. Ya. Pada tanggal 31 Desember 2021, nilai tercatat akun investasi di PTS adalah 256. Di tanggal 1 Januari, PTP membeli 5.000 lembar saham PTS tambahan, artinya yang diterbitkan oleh si S secara langsung kepada PTS, jadi nggak lewat NCI. Seharga 20 per lembar saham. Nah, berapa persentase kepemilikan P setelah pembelian saham tambahan tersebut? Dan buatlah jurnal terpisah di buku P dan jurnal eliminasi yang diperlukan. Nah, ini kira-kira seperti ini ilustrasinya. Tadi kita lihat ya, di sini nilai tercatat akun investasi PTS adalah 256. Dia awalnya punya 16.000 lembar, lalu dia nambah lagi 5.000. Gitu. Nah, sekarang berapa persentase kepemilikan PTP? Awalnya sebelum S menerbitkan tambahan saham, jumlah saham S yang beredar adalah 20.000, yaitu 16.000 lembar ini dibagi 80%. Tuh ya. Karena kan P membeli 80% kepemilikan, dapatnya 16.000 lembar, maka 100%-nya adalah 20.000 lembar. Tambahan saham PTS adalah 5.000 lembar, sehingga saham PTS setelah penerbitan yang baru ini adalah 25.000 lembar. Kepemilikan PTP sendiri adalah 16.000 ditambah 5.000, yaitu 21.000. Sehingga persentase kepemilikan PTP adalah 84%. Jadi awalnya 80% menjadi 84%. Nah, itu kira-kira. Nah, ini adalah perubahan ekuitas PTS. Ini sebelum penerbitan seperti ini figur atau yang tercatat di ekuitasnya PTS. Ada saham biasa yang parnya $10 sebesar 200.000. Tuh ya, tidak ada additional paid-in capital di sini asumsinya. Lalu ada RE 120.000. Gitu. Total ekuitasnya adalah 320.000. 200.000 ditambah 120.000. Setelah penerbitan, akan berubah nih figur di ekuitasnya PTS. Saham biasanya 250.000, lalu ada additional paid-in capital di sini. Ini akibat dari adanya saham tambahan tadi ya. Ada saham tambahan tadi, kita lihat sini angkanya berapa. Nah, ini $20 per lembar. Parnya $10 tadi. Berarti 50.000-nya masuk ke common stock, 50.000-nya masuk ke additional paid-in capital. RE, nah tetap sama ini ya. Ini tetap sama, 120.000. Total ekuitasnya setelah penerbitan adalah 420.000. Kita lihat perubahan ekuitas PTS adalah 100.000. Akibat adanya penerbitan saham tambahan ini. Lalu perubahan nilai tercatat akun investment di S adalah seperti ini. Sebelum penerbitan, tadi total ekuitas PTS 310.000 ini ya. Ini dia. Oke. Kepemilikan PTP adalah 80%, sehingga bagian dia 256. Ini sesuai dengan nilai tercatat investasinya si P. Setelah penerbitan,
kita tahu bahwa nilai ekuitasnya S adalah 420.000, diambil dari atas ini. Kepemilikannya P sekarang 84% yang kita hitung tadi di slide sebelumnya. Sehingga nilai tercatat investasinya adalah 352.800. Itu ya. Nah, di sini kita lihat perubahan dari investmentnya S adalah 96.800. Itu. Oke, 96.800. Nah, selisih antara 100.000 dengan 96.800 ini 96.800 ini adalah 3.200, which is akan sama dengan selisih dari kenaikannya NCI setelah penerbitan. Jadi kita hitung juga untuk NCI dia berapa nih selisihnya. Awalnya NCI punya 64.000 saldonya, lalu setelah penerbitan saham yang baru tadinya dibeli semua oleh parent, NCI jadi meningkat 67.200, selisihnya 3.200, which is sama dengan selisih yang ini tadi. Oke. Nah, kita lihat di sini kenaikan nilai tercatat investasi tidak sama dengan kenaikan total ekuitas PTS. Meskipun tadi sama-sama kan dikasih oleh si PTP, ya kan? PTP ngasih 100.000. Tapi ternyata yang diperoleh PTP itu tidak 100.000. Yang diperoleh sama dia cuma 96.800. Kita bisa lihat di sini angkanya kan. Sebelum penerbitan dia punya 256.000. Sebelum penerbitan dia punya 256.000, sementara setelah penerbitan dia memiliki 352.800. Itu kan selisihnya tidak 100.000, artinya tidak sama. Itu ya. Nah, selisih yang 3.200 ini merupakan kenaikannya si NCI. Sehingga yang nanti dicatat oleh si PTP, angka investmentnya tidak full 100.000, tapi 100.000 dikurangi 3.200. Jurnalnya akan seperti ini. Ini bisa ditambah, bisa digabungkan, bisa juga dipisah, terserah kalian. Kalau mau dipisah seperti ini ya, investment in S pada cash 100.000 tadi, pembelian saham tambahan, lalu penyesuaian nilai investasi adalah additional paid in capital pada investment. Sehingga kalau di net off, ini nilai investasi yang didapatkan oleh si parent adalah 96.800. Bukan sesuai harga perolehannya dia itu 100.000. Gitu. Oke. Ini kalau mau disatukan jurnalnya adalah investment in S sebesar 96.800, lalu debit additional paid in capital 3.200, lalu di kredit cash 100.000. Nah, gitu kira-kira. Jadi kelihatan di sini ya bahwa meskipun P membeli seharga 100.000, yang dia dapatkan tidak 100.000. Yang dia dapatkan cuma 96.800. Nah, selisihnya itu mencerminkan kenaikan ekuitas untuk si NCI. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk membuat jurnal eliminasi ini bisa seperti ini ya, sebagai alat bantu nih, alat bantunya. Tadi NCI yang awalnya 20% jadi 16%, PTP yang awalnya 80% jadi punya 84%. Jadi kepemilikan NCI ditambah kepemilikan PTP akan sama dengan ini nilai ekuitasnya si S. Tuh. Yaitu 64.000 ditambah 256 gitu ya, sama dengan 200.000 tambah 110.000. Ini awal tadi. Ini sebelum adanya penerbitan baru. Nah, ketika sudah ada penerbitan baru, akan jadi begini kan. Ini yang tadi disajikan di tabel yang paling awal. Tambahannya begini, oke. Common stock bertambah 50.000, additional paid in capital bertambah 50.000 karena tadi saham dijual $20 ya. $20, 50.000-nya untuk common stock, 50.000-nya untuk additional paid in capital. Lalu tadi ada kenaikan nilai NCI 3.200 dan ada kenaikan nilai investment PTP 96.800. Oke, jadi 100.000 ini akan dialokasikan sebagian untuk PTP, sebagian untuk NCI, kurang lebih seperti itulah. Nah, sehingga nilai tercatat setelah adanya tambahan saham untuk NCI jadi 67.200, untuk PTP sebesar 352.800. Nah, ini adalah nilai ekuitasnya si anak. Gitu, yang baru. Sehingga jurnal eliminasinya seperti ini. Common stock 250.000 ini ya. Additional paid in capital-nya 50.000, return earning-nya 120.000, lalu investment in S 352.800 dan NCI 67.200. Kira-kira seperti itu.
Gimana, ada pertanyaan nggak? Ini kalau kasusnya si PTS menerbitkan saham yang baru, semua dijual ke induk. Tuh, semuanya dijual kepada induk. Dengan harga tadi $20 per saham. Harga itu akan sangat mempengaruhi ya, akan sangat mempengaruhi apakah nantinya akan ada perubahan atau tidak. Gitu. Oke, saya lanjut dulu. Kita akan masuk ilustrasi yang kedua. Ini ilustrasi yang kedua. Oh, kalau ilustrasi pertama tadi tidak ada excess value, tidak ada excess value ya. Artinya yang dibayarkan sesuai dengan nilai ekuitasnya S. Nah, kalau ini kita ada excess value. Pada 1 Januari 2020, PTP membeli 14.000 lembar PTS dan mendapatkan 70% kepemilikan. Parnya 10%, artinya lembar sahamnya si S, per lembarnya itu $10, senilai 210.000. Ini adalah harga perolehannya P. Ekuitas PTS terdiri dari saham biasa 200.000, tambahan modal di setor, ini additional paid in capital ya 30.000, dan laba ditahan sebesar 50.000. Selisih biaya perolehan dengan nilai wajar ekuitas PTS dialokasikan ke tanah. Di tahun 2020, PTS melaporkan laba bersih sebesar 70.000 dan tidak membagikan dividen. Oke, bagaimana jurnal yang dibuat oleh PTP? Ini atas labanya doang ya. Ini gampang sekali, untuk yang slide ini masih gampang sekali. Nilai akuisisinya 70%, 210.000, sehingga total nilai S adalah 300.000. Tadi kita hitung total ekuitas PTS adalah 280, yaitu 200.000 ditambah 30.000 ditambah 50.000, ini 240.000 ya. Sehingga ada excess value yang tadi dialokasikan ke tanah sebesar 20.000. Nah, ketika si PTS melaporkan laba bersih dan asumsinya si PTP menggunakan equity method, maka ini adalah jurnal terpisah untuk mengakui laba di buku P. Investment in S pada income from investment sebesar 49.000, yaitu 70.000 dikali 70%. Sehingga saldo investasi S di akhir 2020 adalah 259.000, yaitu 210.000 sebagai harga perolehannya, ditambah dengan 49.000 sebagai pengakuan laba. Nah, untuk melanjutkan yang tadi, di tanggal 1 Januari 2021, PTP membeli 4.000 lembar saham PTS langsung dari PTS sendiri. Jadi dia nggak beli dari MCI ya. Dengan harga $22 per lembar saham. Nah, bagaimana jurnal yang dibuat oleh PTP? Tuh. Nah, ini dia. Saham PTS sebelum penerbitan 20.000 lembar. Nih. Tambahan saham PTS 4.000, sehingga sekarang saham PTS yang beredar adalah 24.000. Kepemilikan PTP setelah penerbitan adalah 18.000, ya, yaitu 14.000 ditambah 4.000. Nih, 18.000. Jadi persentase kepemilikan PTP setelah penerbitan adalah 75% dari yang awalnya dia punya 70%. Nah, kita akan hitung nih. Oke. Bagian kepemilikan PTP sebelum penambahan, yaitu 259. Tadi sudah kita hitung ya, nilai tercatatnya berapa, 259. Ingat, ini sudah disesuaikan tadi dengan adanya laba yang diakui dari PTS. Lalu bagian kepemilikan PTP setelah penambahan. Sekarang pemilikan dia jadi 75% ya. Kita bisa hitung di sini 34.500 dari 75% dikalikan 300.000. Oke. Nilai total yang tadi, ya. Ditambah 70.000, 70.000 adalah labanya PTS di tahun 2020, ditambah 88.000. 88.000 ini adalah 4.000 dikalikan 22. Nah, artinya ini yang berubah ekuitasnya dia karena ada penambahan saham baru yang diterbitkan. Gitu. Nanti di sini akan terkandung nilai common stock dan juga akan ada nilai additional paid in capital.
Karena tadi kita tahu bahwa nilai par sahamnya adalah $10, sementara ini dijualnya dengan harga $22. Jadi $10 itu akan menjadi kenaikan common stock, $12 akan menjadi kenaikan additional paid-in capital. Nah, nilai tercatat tambahan kepemilikan adalah 84.500. Atau ini ekuitas yang diperoleh ya, ekuitas yang diperoleh. Harga yang dibayarkan 88.000. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa nilai tercatat yang diperoleh tadi kan lebih kecil daripada yang dibayarkan. Sehingga di sini akan ada juga penurunan ekuitas, akan masuk ke EPIT tadi. Nah, kalau kalian menghitung saldo NCI sebelum adanya saham tambahan dan setelah adanya saham tambahan, maka akan mendapatkan angka 3.500 ini juga sebagai selisih antara bagian untuk NCI. Tuh, nanti mungkin bisa dihitung secara terpisah. Nah, jurnal di buku P saat dia membeli saham tambahan adalah seperti ini. Investment pada cash 88.000 ya, 22 dikalikan 4.000. Nah, ini juga untuk menyesuaikan nilai investasi. Additional paid-in capital, lagi-lagi di sisi debit pada investment sebesar 3.500. Nah, kalau mau disatukan jurnalnya silakan. Tidak perlu jadi dua begini. Bisa dilihat di sini ya bahwa angka investment yang sebetulnya akan diakui sebagai tambahan di buku PTP adalah 84.500, bukan 88.000. Meskipun di sini P memperoleh saham tambahan itu dengan harga 88.000. Gitu kira-kira. Nah, bagaimana kalau kasusnya bahwa nilai tercatat tambahan kepemilikannya sama dengan harga yang dibayarkan? Nah, kalau seperti itu berarti tidak akan ada penyesuaian di additional paid-in capital. Gitu. Karena nilai ekuitas NCI juga tidak akan berubah, atau bagiannya NCI atas ekuitasnya juga tidak akan berubah sama sekali. Oke, untuk yang ini, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Bu. Ya, silakan. Kan kalau yang ilustrasi 2 ini kita nanti ngakuin bagian kepemilikan P setelah penambahan itu pakainya yang total nilai PTS ya Bu, yang 300.000. Tapi kalau yang ilustrasi 1 tadi karena nggak ada excess value, kitanya pakainya yang ekuitas, itu bedanya. Iya, karena kan begini, nilai investasi yang tercatat di bukunya si PTP sebetulnya sudah mencerminkan excess value, gitu kan? Jadi kasus pertama tadi kan memang tidak ada excess value, sehingga nilai investasi dia ya sesuai dengan nilai ekuitasnya si PTS. Tuh. Tapi ketika ada excess value berarti nilai investasinya si PTP juga akan menyesuaikan dengan adanya excess tersebut. Sehingga kalau kita ingin menghitung berapa sih bagian kepemilikannya dia, gitu ya, baik itu sebelum penambahan maupun setelah penambahan, nah itu harus mempertimbangkan excess value juga. Nah, kira-kira seperti itu. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup jelas? Oke. Ya. Nah, ini bagaimana kalau si PTS menjual saham tambahan ke NCI, gitu ya. Tapi ini tidak kita anggap sebagai deemed disposal karena memang tidak menyebabkan hilangnya kendali. Kira-kira seperti itu. Gimana caranya menghitung hilang kendali atau enggak? Hitung aja berapa sekarang persentase kepemilikannya si P setelah S ini menjual kepada NCI. Kira-kira begitu. Bisa jadi juga kalau memang yang dijual atau tambahan yang dijual kepada NCI itu tidak terlalu signifikan, yaitu pastinya P tidak akan kehilangan kendali. Nah, kasus yang ini bukan deemed disposal ya, meskipun si PTS menjualnya ke NCI. Nah, tanggal 1 Januari 2020 PTS menerbitkan tambahan saham 4.000 lembar. Seluruhnya dibeli oleh NCI dengan harga $22 per lembar saham. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh PTP? Nah, ini juga lucu ya. P nggak terlibat sama sekali, tapi tiba-tiba dia harus bikin jurnal.
Tapi memang seperti itu kondisinya. Karena memang ketika ada saham tambahan ini tadi saya katakan S harus konsultasi dulu kepada P, boleh atau tidak menerbitkan saham tambahan, terus dijualnya kepada siapa. Nah, ini juga harus dikonsultasikan dulu kepada parent. Itu kira-kira begitu. Jadi parent akan tahu transaksi ini. Nah, sehingga dia ketika ada yang perlu dia catat, dia akan mencatatnya. Kita akan hitung dulu berapa persentase kepemilikannya P setelah adanya penerbitan saham yang baru dan dijual ke NCI ini. Awalnya sahamnya PTS ada 20.000 seperti tadi ya. Tambahan sahamnya 4.000 sehingga setelah ada tambahan jadi 24.000. Kepemilikan PTP setelah penerbitan adalah 14.000. Nih. Oke, karena dia nggak beli. Artinya akan sama seperti kepemilikan dia sebelumnya 14.000 lembar. Nah, namun persentase kepemilikannya pasti akan berubah. Jadi yang awalnya tadi 70% menjadi 58,33%, yaitu 14.000 dibagi 24.000. Nah, meskipun persentase kepemilikan PTP ini turun, namun dia tetap memiliki pengendalian karena masih di atas 50%. Nah, di sini kita akan hitung bagian kepemilikan PTP sebelum penambahan itu 70% ya, 259 ini yang sudah kita hitung tadi. Jadi pertanggal ini kayaknya ada salah tanggal. Saya cek dulu sebentar ya. Kadang baru kelihatan tuh ketika begini, ketika membuat saya tidak bisa melihat ada yang salah. Oh, ini dia. Ini 2021. Oke. Nah. Jadi sebelum penambahan artinya pertanggal 31 Desember 2020 saldo investmentnya investasinya P adalah 259. Lalu bagian kepemilikan PTP setelah penambahan saham baru ini dan dijual semua ke NCI adalah 267.167 dihitung dari 58,33%. Ini adalah persentase kepemilikan yang baru dikalikan total nilai S ditambah net income tadi. Ingat tidak bagi dividen ya. Kalau bagi dividen maka harus dikurangkan juga dividen yang dibagikan. Ditambah 88.000 ini adalah tambahan dari saham yang baru tersebut. Sehingga dapatlah 267.167. Nah, di sini ada kenaikan sebesar 8167. 8167 ini bukan ekuitas PTS tapi PTP. PTP. Hal-hal kecil begitu kadang tidak terlihat ketika membuat. Oke, 8167. Nah, jadi lucu ya. Lucu bahwa si P tidak terlibat sama sekali, tapi tiba-tiba nilai investasinya dia meningkat. Meningkat karena si S menerbitkan saham yang baru dan dijual kepada NCI. Nah, dengan adanya 8167 ini, maka P harus membuat jurnal penyesuaian nilai investasinya dia. Nah, jurnal seperti ini, investment in S pada additional paid-in capital 8167. Kita bisa lihat ya di sini bahwa nilai investasinya S meningkat dari 259 menjadi 267.167. Begitu kira-kira. Nah, peningkatan ini terjadi karena itu tadi ada kenaikan di ekuitasnya PTS sebagai akibat penjualan saham yang baru. Jadi di sini kalian belajar bahwa kenapa sampai ada penyesuaian investasi? Nah, itu karena pertama, persentase kepemilikannya P berubah. Yang kedua, nilainya S juga berubah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini meskipun saham tambahan tidak dibeli oleh induk, namun induk harus menyesuaikan nilai investasinya karena adanya perubahan nilai ekuitas anak. Sama seperti tadi lah, sama seperti kasus yang tadi kan, ketika si parent yang membeli saham tambahan, kan NCI nggak ngapa-ngapain, gitu kan? Tapi tiba-tiba bagian untuk dia bertambah. Nah, ini pun seperti itu. Parent nggak ngapa-ngapain karena transaksi ini adalah antara subsidiary dengan NCI. Tapi tiba-tiba nilai investasinya si parent bertambah. Nah, kurang lebih begitu. Karena tadi ada perubahan dalam nilai ekuitasnya anak. Nah, sehingga itu juga akan mempengaruhi. Oke, apakah ada pertanyaan terkait dengan penjualan saham tambahan oleh anak?
Oke, sudah cukup jelas ya. Ini agenda terakhir, yaitu saham treasury oleh anak. Jadi anak membeli kembali sebagian saham yang beredar. Ini adalah skenario-skenario dari saham treasury. Ya. Transaksi saham treasury oleh anak, di mana anak membeli saham dari NCI, menyebabkan penurunan jumlah lembar saham anak yang beredar. Dalam hal ini berarti persentase kepemilikan induk akan meningkat. Ya. Karena penyebutnya kan turun. Penyebutnya turun, pembilangnya sama, nah itu pasti akan meningkat ya persentase kepemilikannya. Jika saham treasury ini dijualnya di atas nilai tercatat atau di atas book value, dampak terhadap bagian induk atas ekuitas anak ini akan turun nih. Artinya bagiannya parent akan turun sehingga memerlukan jurnal penyesuaian. Gitu ya. Kalau si saham treasury itu dibeli sesuai dengan book value-nya, gitu ya. Nah, dalam hal ini tidak ada dampaknya atas bagian induk. Berarti tidak perlu ada jurnal penyesuaian. Nah, bagaimana kalau si S ini membeli saham treasury di bawah nilai tercatat? Untung berarti ya, kalau di bawah nilai tercatat kayak ada diskon gitu. Dalam hal ini berarti bagiannya P tadi akan meningkat, sehingga perlu ada jurnal penyesuaian. Jadi ada 3 skenario tadi ya. Kita lihat bagaimana harga saham treasury-nya. Gimana harga saham treasury-nya? Kalau dia di atas nilai tercatat, maka ekuitasnya S akan turun. Kalau sama dengan book value-nya, maka tidak ada dampak. Nah, kalau di bawah book value-nya, maka ekuitas bagiannya P akan meningkat. Nah, ini adalah ilustrasinya biar lebih jelas. Per 31 Desember 2020, PTS yang sahamnya dimiliki 80% oleh PTP memiliki 10.000 lembar saham yang beredar. Jadi total saham yang beredar punyanya S adalah 10.000. Pada tanggal 1 Januari 2021, PTS membeli kembali sahamnya sebanyak 400 lembar dari NCI. Bagaimana dampak atas transaksi saham treasury ini jika saham tersebut dibeli pada harga $20, $30, dan $15 per lembar saham. Nah, kira-kira seperti ini ya penghitungannya. Jadi ini adalah sebelum adanya transaksi saham treasury. Si anak punya figur ekuitas seperti ini. Capital stock 10 parnya 100.000. Itu ya. Tidak ada additional paid-in capital di sini. Contohnya RE 100.000 sehingga nilai ekuitasnya 200.000. Treasury belum ada ya. Treasury belum ada. Jadi total ekuitas tetap 200.000. Kepemilikan P adalah 4/5. 80% tadi kan? 80%. Sehingga bagian P atas ekuitas S ada 160.000. Yaitu 80% dikali 200.000. 160.000. Ini dia. Oke. 4/5 ini atau 80% itu dapat dari 8.000 dibagi 10.000. Nah, setelah transaksi treasury, ini ada 3 harga tadi ya, $20, $30, dan $15. Kalau harganya $20, apa yang terjadi? Kita lihat di sini, capital stock 100.000, RE 100.000, totalnya 200.000, lalu treasury-nya 8.000, yaitu 20 dikali 400, ya kan? Dapatlah 8.000. Total ekuitasnya adalah 192, jadi 200.000 dikurangi 8.000. Bagiannya P sekarang meningkat. Oke, atau persentase kepemilikan P meningkat nih. Dari yang 4/5 atau 80% menjadi 5/6 atau 8.000 dibagi 9.600 lembar saham. Nah, jadi 5/6. Namun bagian P atas ekuitas S tetap sama. Jadi meskipun persentase kepemilikannya meningkat, nah, kamu lihat di sini bagiannya P tetap sama. Atau nilai investasinya P akan tetap sama. Karena 5/6 dikali 192.000, dapatlah 160.000. Itu ya. Karena kalau nanti dihitung, $20 ini adalah sama seperti book value equity-nya si anak.
Jadi kita lihat di sini book value equity anak 200.000 ya. 200.000 dia punya 10.000 lembar saham yang beredar. Jadi 200.000 dibagi 10.000 dapatlah $20. Jadi $20 ini sama persis seperti book value dari ekuitasnya si anak. Makanya di sini tidak ada perubahan bagian P atas ekuitas S. Meskipun secara porsi kepemilikannya sama. Tuh. Nah, ini kita lihat untuk di kolom selanjutnya, kalau treasury dilakukan di harga $30, yaitu di atas book value-nya. Nah, di atas book value ya. Kita bisa lihat di sini hitung-hitungannya. Nah, ini treasury-nya 12.000, yaitu $30 dikalikan 400, sehingga total ekuitasnya 188. Ini. Bagian P 5/6-nya, sehingga kita bisa lihat di sini bagian P atas ekuitas S adalah 156.667. Nah, turun ya. Yang awalnya 160.000 dari sebelum adanya transaksi treasury menjadi 156.667. Jadi di sini terlihat bahwa apabila transaksi treasury dilakukan di atas book value, maka bagian P atas ekuitas S akan turun. Gitu. Nah, gimana kalau transaksi treasury dilakukan di bawah book value, yaitu $15? Ini dia. Maka kita bisa lihat di sini total ekuitasnya S setelah adanya saham treasury adalah 194.000. Nah, presentasi kepemilikan P adalah 5/6-nya. Nah, sehingga bagian P-nya adalah 161.667. Ini meningkat dari yang awalnya 160.000 sebelum transaksi saham treasury menjadi 161.667. Nah, kenaikan dan penurunan ini akan dibuang ke additional paid-in capital. Jadi kalau ada penurunan, tentu saja angka investasinya harus dikurangi. Pasangannya apa? Additional paid-in capital. Kalau ada kenaikan, ini berarti nilai investmentnya harus dinaikkan atau ditambah. Pasangannya adalah additional paid-in capital. Nah, ini dia jurnal terpisah di buku P apabila transaksi treasury dilakukan di harga $30 adalah begini. Additional paid-in capital pada investment in S sebesar 3333. Sementara kalau saham treasury itu dibeli di harga $15, maka jurnalnya adalah investment pada additional paid-in capital sebesar 1.677. Nah, ini cara menghitung book value per lembar saham. Tadi ya, gimana tahu kok $20? Nah, itu tadi 200.000 dibagi dengan 10.000 lembar saham yang beredar. Oke, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Untuk treasury stock? Jadi kalau treasury stock itu dibeli sesuai nilai book value-nya, maka tidak akan ada perubahan di investment-nya P, gitu ya, meskipun persentase kepemilikannya meningkat. Nah, tapi kalau saham treasury itu dibeli di atas book value, maka bagian P akan turun, meskipun kepemilikannya meningkat. Tapi kalau saham treasury dibelinya di bawah book value, maka akan ada peningkatan bagian P. Oke, ini adalah ilustrasi yang dua, yang lebih kompleks ya. PTP memiliki 80% saham PTS yang berjumlah total 20.000 lembar dengan par 10. PTP membeli kepemilikan 16.000 lembar tersebut di tanggal 1 Januari 2021 dengan harga 240.000. Di tanggal 1 Januari 2022, PTS membeli 1.000 lembar saham treasury dari NCI pada harga $20 per lembar saham. Berapakah persentase kepemilikan P setelah transaksi treasury dan buat jurnal terpisah di buku P dan jurnal eliminasi yang diperlukan. Nah, jumlah saham yang sebelumnya beredar ini 20.000, dikurangi saham treasury, 1.000, sehingga yang saat ini beredar adalah 19.000. Dari yang 20.000 dikurangi 1.000 ya. Saham PTP yang dimiliki adalah 16.000, ini tidak berubah. Namun persentase kepemilikannya dia jadi meningkat. Tuh. Jadi meningkat menjadi 84,21%. Nah, lalu ini ya, perubahan ekuitas PTS, ini sebelum adanya treasury seperti ini, total ekuitasnya 320.000. Nah, setelah adanya saham treasury, jadi begini, 310.000 dikurangi 20.000 tadi,
tadi dibelinya dengan harga 20 ya, 20 dikali 1.000, 20.000, sehingga total ekuitasnya S setelah dia membeli saham treasury adalah 300.000. Perubahan nilai tercatat akun investment di S, ini total ekuitas PTS sekian, nah ini nilai tercatat investasinya 256. Lalu setelah saham treasury ya seperti ini, 252623. Ini kita lihat ya, persentase kepemilikannya meningkat, namun ininya turun nih. Nah, nilai investasinya dia turun. Oke. Selisihnya 3368. Nah, untuk NCI sendiri akan begini. Nah, NCI ini perubahannya cukup drastis ya, karena tadi si S dia belinya dari NCI. Sebelum treasury, kepemilikannya NCI adalah 20%. Dengan nilai tercatat 64.000, yaitu 20% dikali 320.000. Lalu setelah saham treasury menjadi 15,79, karena tadi turun ya, dia menjual kepada S. Sehingga di sini nilai tercatatnya menjadi 47.368. Ini deltanya sekian. Ini jurnal terpisah di buku P. Untuk menyesuaikan nilai investasinya adalah additional paid in capital pada investment. Karena kita lihat di sini turun ya, nilai investmentnya dari 256 menjadi 252. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kalau mau dianalisis, penghitungan nilai tercatatnya, ini NCI plus PTP sama dengan common stock ditambah treasury ditambah return earning. Tuh. Nah, ini jurnal eliminasinya seperti ini. Oke, apakah ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini kan, Bu, misalnya contohnya tadi kepemilikannya udah ada kontrol gitu, udah ada kendali di tahun 2019 misalnya. Nah, di tahun 2019 ini ada transaksi intercompany yang berlanjut ke tahun selanjutnya. Kalau misalnya pas tahun selanjutnya itu kepemilikannya bertambah lagi, itu apakah ada pengaruhnya ke transaksi sebelumnya itu, Bu? Kalau ada penambahan persentase kepemilikan ya, Iya, Bu. tinggal bagiannya aja nanti disesuaikan. Tuh, untuk tahun tersebut. Oh, untuk tahun tersebut aja, berarti tahun yang sebelumnya nggak ada. Harusnya nggak ada masalah. Karena di tahun sebelumnya kan masih menggunakan persentase kepemilikan yang lama. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Jadi minggu lalu pun kamu sudah belajar ya gimana kalau di tengah-tengah tahun persentase kepemilikannya berubah. Nah, perubahannya seperti apa di konsolidasi. Misalnya sebelum kepemilikan sudah ada konsolidasi, sebelum perubahan apapun, katakanlah penjualan, sebelum adanya penjualan sudah ada sudah ada kendali, dan setelah penjualan ada kendali. Artinya di satu tahun tersebut semua memang ada pengendalian. Nah, kalau dalam hal itu berarti dihitung aja kapan harus pakai persentase yang lama, kapan harus pakai persentase yang baru untuk setahun itu, gitu ya. Nah, bagaimana kalau setengah tahun tidak ada pengendalian, lalu setengah tahun berikutnya ada pengendalian? Berarti kan konsolidasinya hanya atas yang ada pengendalian saja. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang terjadi sebelum adanya pengendalian ya diperlakukan seperti biasa, seperti transaksi dengan pihak luar. Tuh. Jadi kalau misalnya ada soal ya, awalnya dia tidak punya pengendalian, terus ada laba yang diciptakan oleh si anak, itu kan. Nah di sini misalnya parent pakai equity method sejak awal parent pakai equity method, lalu pengendalian adanya di tengah-tengah tahun. Nah gimana atas income from investment sudah dicatat di setengah tahun pertama ketika dia belum punya pengendalian. Nah ini tidak perlu dieliminasi, gitu. Karena income from investment hanya perlu dieliminasi apabila si investor ini sudah punya pengendalian terhadap investi. Karena lucu, kalau dia punya pengendalian pada investi, lalu disatukan bukunya dalam konsolidasi gitu ya. Nah, lucu nih kalau ada angka income from investment dari entitas konsolidasian juga. Namun, kalau memang setengah tahun pertama si investor tadi belum punya pengendalian,
dan dia sudah catat income from investment misalnya ya atas yang setengah tahun itu, nah ini angkanya akan dibiarkan saja. Ini akan terbawa ke laporan konsolidasi nanti. Tidak perlu dieliminasi. Tuh. Jadi yang perlu dieliminasi hanya yang setengah tahun kedua setelah si investor memiliki kendali atas investinya. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi memang timeline ini perlu kalian gambar lah. Perlu digambar supaya tidak salah. Misalnya pembelian pertama kapan, berapa persen. Pembelian kedua kapan, gitu ya, berapa banyak. Nah, kalau dijualnya kapan. Gitu. Karena ingat, sebelum penjualan ini kan juga kita harus lihat dulu berapa nilai investmentnya atau ekuitasnya per tanggal ketika adanya penjualan atau tadi pembelian baru ya. Seperti itu. Oke, gimana? Apakah ada pertanyaan? Oke, itu akhir dari materi kita. Kita akan mengerjakan hari ini kasus 2 dan kasus 8. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa mungkin nanti saat mengerjakan soal akan ada pertanyaan. Gimana? Ada bertanya? Tanya ya, silakan. Kalau misal dalam perubahan kepemilikan itu ada biaya administrasi, perlakuannya seperti apa, Ibu? Dalam perubahan kepemilikan ada biaya administrasi. Ini sama seperti ketika dulu akuisisi awal itu loh, di sesi 1. Berarti seperti biasa aja ya, Bu? Nggak perlu, nggak ada eliminasi juga kan? Tidak perlu. Baik, terima kasih, Bu. Sama. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Sekarang silakan kalian baca kasus 2 dan kasus 8. Kasus 2 dulu ya. Dirangkum informasinya apa saja. Kita akan mengerjakannya dan saya akan pandu seperti biasa melalui WhatsApp group. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam sesi live ini. Sampai berjumpa kembali di WhatsApp group.